Dalam upaya membantu menemukan formulasi yang tepat dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia, Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran menggelar International Conference Tackling the COVID-19 Pandemic, Health Economics, Diplomacy, and Social Perspectives. Konferensi yang digelar selama 3 hari berturut-turut, 23 hingga 25 Februari 2021, menghadirkan berbagai pembicara dari berbagai latar belakang agar dapat mendiskusikan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Hari kedua acara International Conference Talking the COVID-19 Pandemic, Health, Economics, Diplomacy, and Social Perspective oleh Ikatan Alumni Unpad pada Rabu sore menghadirkan sejumlah pembicara. Di antaranya yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam sambutannya, Menlu Retno Marsudi menegaskan hanya melalui penguatan kerjasama multilateral, dunia dapat melawan pandemi COVID-19. Menlu menyampaikan kritik terhadap lemahnya kolaborasi internasional untuk melawan COVID-19. Ia menilai ketimpangan dalam persediaan vaksin COVID-19 masih terjadi karena nasionalisme vaksin yang dilakukan beberapa negara. Menurutnya ada 10 negara yang mengelola 75% jumlah vaksin COVID-19 saat ini. Sementara 130 negara lainnya bahkan belum memulai vaksinasi dan hanya ada 6 negara di Afrika yang sedang memvaksinasi warganya. Karena itu, mendesak dilakukan peningkatan kolaborasi internasional untuk menghadapi tantangan di masa pandemi. The global economy will lose around 9.2 trillion US dollar if governments fail to ensure developing economies access to COVID-19 vaccine. Studies reveal that in the absence of multilateral coordination guaranteeing vaccine access and distribution, higher economic costs will be borne by wealthy countries. Meanwhile, increasing geopolitical rivalries, continued politicization of vaccine, and diminishing trust in multilateralism makes it even harder for us to tackle COVID-19. Indonesia telah menyuarakan pentingnya kerjasama multilateral sejak awal pandemi. Skema COVAX Facility yang digagas oleh Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi atau Gavi dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dianggap sebagai simbol multilateralisme, yakni dengan memastikan distribusi akses vaksin dapat secara adil dan merata ke semua negara. Namun keberadaan COVAX dinilai perlu ditingkatkan. Pasalnya hingga kini ketimpangan akses vaksin COVID-19 masih terjadi di level global. Sejumlah negara telah membeli banyak vaksin COVID-19 bahkan melebihi jumlah populasinya. Sementara masih banyak negara lain yang belum menerima 1 dosis pun. Untuk mengatasi hal ini, perwakilan WHO, Suryanto Ludi Prapanca, meminta agar kemitraan dalam COVAX lebih ditingkatkan. Menurutnya, cara untuk meningkatkan COVAX adalah produksi vaksin dan mengupayakan alokasi yang lebih baik untuk vaksin. Why do we need the COVAX facilities? And I think the ministers has provided a very good foundations on why we need to have this solidarity, because no one will be safe unless everybody is safe. And also bilateral deals leave many countries left behind. And this is against what we have in the SDGs. The COVID-19 pandemic is not just a health, social, and economic crisis, but also we should say a child right crisis. UNESCO in December 2020 estimated classrooms for 1 in 5 school children were closed. Still in February, there are many children are not able to go to school, so they have to school educated from remotely or other broadcasting measures. Peningkatan kerjasama dalam COVAX juga dibenarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan yang juga turut hadir sebagai pembicara dalam konferensi ini. Cecep mengatakan jangka efektivitas vaksin juga masih belum diketahui, sehingga jika negara memiliki vaksin, belum berarti pandemi COVID-19 telah selesai. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan
bukan hanya di level pemerintahan, namun juga untuk kepentingan lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV.